Dao Rou tidak bodoh. Tentu saja dia tahu bahwa saudara pengamat bintang mengurus pekerjaannya. Ketika bentuk akhirnya terungkap, itu adalah waktu yang membuatnya sulit untuk ditolak. Dia memilih berada di tempat terang. Dia memberiku tempat gelap. Sama seperti teman-teman Tao terdekat, bahkan suami dan istri. Ketika Anda membajak sawah, saya akan memasak. Hua Daoru bekerja secara ilahi, hanya untuk memberinya kesempatan. Pembalikan kitab perubahan tidak lebih dari pertukaran posisi antara langit dan bumi, dan posisinya adalah ruang dan waktu. Pada akhirnya, Brother Stargazer terus-menerus menggeser ruang dan waktu, tetapi tidak memungkinkan kita untuk memprediksi dan melihat sebelumnya. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tersenyum, dan berkata, lebih baik menghentikan banjir. Daripada mencoba menghentikan banjir, lebih baik membiarkannya mengalir dalam waktu yang lama. Pada saat itu, dua jari Qin Yichen mengembun di depan hidungnya, dan di sekitarnya, dunia aneh menyebar ke segala arah dengan cahaya pedang yang cemerlang. Daoji, buka. Ranah Dao adalah perwujudan kekuatan Dao yang luar biasa, dan Qin Yichen juga mengorbankan ranah Dao-nya saat ini. Di alam Dao, cahaya pedang menyebar, dan ruang dan waktu terus bergerak. Ia ingin kekuatannya sendiri menyatu dengan Dao realem ini. Di alam Taoisme ini, waktu dan ruang kekuatannya menutupi setiap inci. Begitu ia menyatu dengan alam Bai Guanxing, konsekuensinya bisa dibayangkan. Tentu saja, cara ruang dan waktu adalah kekuatannya, dan Bai Guanxing bergerak di antara dunianya sendiri. Sulit bagi Qin Yichen untuk menghentikannya. Bagaimanapun, cara ruang dan waktu belum sepenuhnya melampaui Bai Guanxing. Untungnya, bahkan Dao Mighty yang digunakan oleh Bai Guanxing ini adalah jalan agung dari kerajaan Monarch Realm. Bai Guanxing yang asli bisa bergerak di Dao Realmnya, dan dia bahkan tidak bisa menyadarinya. Namun, Qin Yichen tidak dapat menghentikannya, tetapi dapat merasakan fluktuasi dalam ruang dan waktu. Aku melihat cahaya pedang emas menutupi potongan-potongan kepingan salju, membuat pakaian perak diwarnai dengan emas, dan bentangan waktu dan ruang yang luas menyelimuti langit, menyebarkan putaran musim dingin itu. Qin Yichen datang ke tempat terang dari tempat gelap. Dia berdiri di langit, menunggu alam Dao dan alam Dao Bai Guanxing berpotongan satu sama lain. Ada aku di dalam dirimu, dan sulit untuk menyerah. Dao Rou, terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Yichen berdiri di langit. Dia sepertinya menunggu untuk mengambil yang sudah jadi. Dan Hua Daoru masih menghancurkan pegunungan yang tertutup salju. Dia seperti seorang kuli yang bertanggung jawab untuk membersihkan salju. Tetapi Hua Daoru tidak berpikir ada masalah sama sekali, karena dia tahu bahwa Tuan Bai masih menunggu untuk bekerja. Yichen tidak bisa menangkap fluktuasi ruang dan waktu, yang berarti Tuan tidak bergerak dan masih berubah menjadi awan kepingan salju. Kepingan salju tersembunyi di area bersalju ini, namun sayangnya sulit untuk mengetahuinya. Dia menyapu mata naga satu persatu. Pada kenyataannya, itu adalah Meng. Tetapi luasnya alam ini, mata naganya tidak dapat menyebarkan nyala api naga sejauh 1000 mil. Dia melelahkan dirinya sendiri, tetapi kemungkinan dia menjadi buta terlalu rendah, dan Bai Guanxing hanya perlu berubah menjadi kepingan salju dan tetap diam, menyaksikan energi ilahi yang melelahkan dengan bodohnya. Tetapi Hua Daoru bekerja keras, karena Qin Yichen berdiri di atas kepalanya. Dia bertanggung jawab untuk menyapu setiap potongan salju, dan Qin Yichen bertanggung jawab atas wawasan tentang pegunungan yang tertutup salju yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, Qin Yichen tidak berpikir ini masalahnya, dan dia sudah menang. Bersiaplah, Brother Stargazer tidak akan bisa bersembunyi. Qin Yichen minum dengan suara rendah, seperti kata pepatah. Ada yin dan yang di surga, dan yin dan yang terus berputar. Dia tidak akan melihat Hua Daoru menghabiskan energinya, menunggu Bai Guanxing menjadi buta dan tidak mampu menyembunyikan. Kekuatan pedangnya juga menutupi setiap kepingan salju, dan waktu dan ruangnya juga menyegel setiap inci langit dan bumi. Bai Guanxing pada akhirnya akan mengungkapkan jejaknya, dan Changmu Kasang. Namun, Bai Guanxing dapat memahami semua tindakan dan pikiran mereka. Putra Bai Ze di alam kaisar hanya menggunakan kekuatan kaisar, tetapi kecerdasannya masih menembus langit. Orang pintar tidak akan pernah menunggu sampai tidak ada kemunduran dan harus membeberkan jejak mereka sebelum mereka berdiri secara pasif. Itu dia. Dalam sekejap, Qin Yichen minum seperti guntur, dan melihat salju yang ditutupi oleh cahaya kemasannya meledak dari udara tipis, dan bayangan Bai Guanxing tiba-tiba muncul. Tapi yang mengejutkan Yao Yuekong adalah di tanah bersalju lebih dari 10 mil di depan mata Bai Guanxing. Dia melihat bayangan Qin Yichen dengan pedang untuk membunuhnya. Pedang itu ganas dan ganas. Yao Yuekong mendongak. Kamu tahu, Qin Yichen masih berdiri di langit. Ini, tumbuh masa depan. Yao Yuekong kaget. Pada saat ini, dia sangat terkesan dengan pengertian diam-diam di antara mereka berdua. Tidak hanya pemahaman diam-diam tentang persendian tangan, Qin Yichen dan Hua Daoru keduanya memiliki kekuatan yang berbeda. Qin Yichen memilih untuk memblokir daripada jarang, sementara Hua Daoru seperti orang bodoh yang memindahkan gunung. Di bawah kerjasama kekuatan masing-masing, keduanya seperti dibuat di surga,
tak tertandingi. Qin Yichen secara alami menyembunyikan masa depan di setiap tempat sambil mewujudkan Dao Realm. Tubuh masa depan tampak misterius, tetapi pada kenyataannya, Qin Yichen yang akan menginjakkan kaki di setiap gunung yang tertutup salju dalam sekejap. Ini adalah tindakan yang mungkin dia lakukan di masa depan. Dan setiap gunung salju, dia akan berdiri dengan bangga di masa depan. Jadi dimanapun Bai Guanxing bersembunyi, dia akan bertemu dengannya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Di bawah cahaya pedang yang ditebas karena marah, itu secara alami ditentang oleh tombol bintang Bai Guanxing, memotong kilatan emas dan konfrontasi api yang menyilaukan. Bai Guanxing masih tidak terluka oleh pukulan ini, tetapi wajah Qin Yichen kusam dan dia mendengus. Bagaimanapun juga, dia melanggar ruang dan waktu dan menderita serangan balasan. Tubuh masa depannya dapat memotong kekuatan dan membunuh dari masa depan, tetapi tubuh masa depannya di gunung yang tertutup salju bukanlah sebuah keputusan. Pada saat itu, tubuh masa depan bertemu dengan Bai Guanxing. Dalam istilah awam, Qin Yichen akan bertemu dengan Bai Guanxing yang mengungkapkan wujud aslinya di masa depan. Tapi mungkin dia masih di gunung yang tertutup salju ini di depan sebatang dupa, dan dia akan pindah ke gunung lain yang tertutup salju setelah batang dupa. Dan dalam perbedaan waktu dari dupa ini, Bai Guanxing muncul di gunung lain yang tertutup salju. Qin Yichen harus memajukan tubuh masa depannya untuk mencegat Bai Guanxing, tetapi masa depannya tidak bertepatan dengan Bai Guanxing, tetapi dengan paksa bergerak maju. Oleh karena itu, ia menderita serangan balik dari ruang dan waktu dengan luka ini. Mungkin diberi cukup waktu untuk Qin Yichen. Dia akan berjalan melewati setiap inci salju selangkah demi selangkah, sehingga tidak peduli jam berapa sekarang, Bai Guanxing akan menemuinya. Tetapi tidak mungkin. Bai Guanxing tidak akan memberinya kesempatan untuk meletakkan tubuh masa depannya setiap saat, dan kebetulan bertemu dengannya. Bai Guanxing mengambil inisiatif, jadi Qin Yichen harus menderita serangan balik ruang dan waktu. Namun, rencana Qin Yichen berhasil. Dia mengorbankan debutnya di alam Dao hanya untuk memaksa Bai Guanxing keluar. Dan sekarang, Bai Guanxing harus bergerak. Serangan waktu dan ruang ini hanya melukai Qin Yichen, tetapi dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk bertarung dengan Bai Guanxing dalam jarak dekat. Terbalik, Qin Yichen berteriak dengan marah. Dia segera bertukar dengan tubuh masa depan. Masa depan adalah dia, dan sekarang dia sudah memajukan masa depan. Namun, terlepas dari seni perang atau pertukaran, strategi terbaik adalah melawan musuh untuk Anda gunakan sendiri. Strategi tengah adalah bersembunyi, dan strategi selanjutnya sulit untuk diguncang.